Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah pengantar bisnis yang beranggotakan Wulan Agustina dengan NIM akhir 12, Restu Trisnaningsih dengan NIM akhir 17, Lutfiah Damayanti dengan NIM akhir 22. Pada kesempatan ini kami melakukan sebuah penelitian mengenai usaha bisnis Dimsum Sewu, yang mana penelitian ini menggunakan metode wawancara langsung kepada owner dari usaha Dimsum Sewu. Dimsum Sewu ID merupakan Chinese food. Untuk produksinya berada di Ngablak, RT 2 RW 21 Bangunharjo Bangunkerto Turi Sleman. Untuk ownernya yakni Ibu Mega Tri Sulistiowati. Dimsum Sewu ini memiliki 5 cabang outlet. Yang pertama ada di UPY Barat Indomaret Seno Sewu, yang kedua berada di Alun-Alun Kidul, yang ketiga berada di UMY Jalan Garuda, yang keempat berada di UGM tepatnya di Gor Klebengan, kemudian yang terakhir berada di Jalan Turi Tempel. Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mega, owner dari Dimsum Sewu. Dimsum Sewu awal mula terbentuk itu di bulan September 2020. Awal mula itu kan saat pandemi ya Mbak ya? Iya. Awal mula saya sama suami itu rencananya mau buat kayak coffee shop gitu. Memang udah rencana mau cari ruko, cuma karena waktu itu ada pembatasan waktu itu yang karena PPKM, akhirnya kita langsung beralih konsep menuju kaki lima. Jadi kita bukanya langsung di kaki lima Dimsum Sewu karena kita berpikir kita nyarinya yang gampang kayak yang take away, jadi semua orang bisa langsung ambil bawa pulang biar aman karena kan COVID lagi tinggi-tingginya pada saat itu. Alhamdulillah saat ini Dimsum Sewu sendiri ada 5. Yang pertama ada di daerah UMY, yang kedua ada di Kasihan Bantul, kemudian ada di Klebengan, daerah UGM, kemudian ada di Jalan Losari, sama ada di Jalan Turi Tempel. Awal Dimsum Sewu itu berdiri memang nggak langsung seramai ini Mbak ya. Kita perlahan-lahan itu mulai dari Instagram. Ya, alhamdulillah dari Instagram kita promosi di Instagram, kemudian puncaknya kita itu ketika diamati oleh food vlogger. Jadi satu persatu pada datang ke outlet kita, khususnya outlet itu outlet UGM itu mulai dari Jogja Taste, kemudian yang lain-lainnya mulai nge-review kita. Alhamdulillah review juga positif kan kayak gitu. Jadi alhamdulillah Dimsum Sewu mulai dikenal banyak orang. Nah, selain dari promosi Instagram, khususnya di akun Instagramnya Dimsum Sewu juga kita sering bikin promo. Waktu kan karena pandemi ya, kita jadi bikin promonya caranya gampang, cuma follow Instagramnya Dimsum Sewu aja, terus dapat potongan harga kayak gitu sih. Jadi alhamdulillah banyak peminatnya. Untuk targetnya itu sendiri dari kalangan kampus atau kalau targetnya itu sebenarnya kalau dilihat dari penyebaran outlet ya, kita itu lebih memang ke arah anak muda yang sukanya yang jajanan kekinian kayak gitu kan. Jadi memang kita targetnya memang remaja ke atas ya gitu. Alhamdulillah Dimsum Sewu ini paling jauh saya pernah ngirim ke Manado. Itu pernah sampai ke Manado, itu kita pemantauan produk sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Setelah itu kita lepas diri. Jadi memang ada istilahnya pendidikannya. Jadi kita memang menyesuaikan kayak bahan bakunya kayak gini, penjualan kayak gini, apa aja harus disiapkan. Paling jauh sih Manado sampai saat ini. Sampai saat ini saya ada 6 karyawan. Ya, karyawan itu rata-rata memang saya dapat dari saya buka lowongan kerja, baik di platform Facebook, ada juga di Instagram. Tapi rata-rata itu dari Facebook, kemudian dari masuk ke beberapa grup-grup di Facebook itu ya, terus rame, terus kita tinggal seleksi aja sih. Jadi kalau di saya tuh nggak gitu kan Mbak, saya yang penting mau kerja di saya nggak memandang pendidikannya terakhir apa, atau misalnya harus
berpenampilan ABC nggak sih, yang penting dia mau bekerja, dia mau belajar, di depannya mau belajar dan bersikap jujur aja sih kalau di Dimsum Sewu. Untuk job deskripsinya dari karyawannya, Job desk-nya ya memang karena kita kaki lima ya, dia tuh memang jaga stand kaki lima yang kayak gitu, kayak menawarkan produk, kayak pada dasar marketing sih memang kayak gitu aja. Kalau modal ya Mbak, karena kita kemarin dari kaki lima sebenarnya bervariasi, tergantung kita mau dari segi, dari global kan ada bermacam-macam tuh Mbak, ada yang gede banget, ada yang standar, terus dari tampahnya juga mau yang kecil banget, tampah-tampah sedang. Sebenarnya kalau untuk modalnya bervariasi sih Mbak. Kalau saya outlet saya 5 tuh modalnya berbeda semua tiap outlet, karena kan tergantung kita nyari tempatnya juga kan, kayak gitu. Bervariasi sih Mbak kalau modal awal ya. Omsetnya Dimsum Sewu, alhamdulillah untuk 5 outlet ini per bulannya bisa sekitar 200 sampai 250 juta. Untuk produksi dimsum, karena memang permintaan pasar lumayan banyak, ada beberapa yang kami produksi sendiri, itu memang saya handle sendiri, ada beberapa juga memang kami ambil yang pabrikan. Kalau untuk produksi sendiri, kita biasanya produksi harian, kayak gitu. Jadi misalnya malam kita produksi untuk dijual pagi, jadi pagi itu udah ready gitu. Kalau dari kulit, kita memang ada produsennya sendirian, jadi kita tinggal buat isiannya. Biasanya kalau saya untuk sushi itu memang dalamnya memang isi 60% daging ayam. Terus kalau sushi itu ada tambahan nori yang saya potong-potong. Kalau untuk veggie itu di dalamnya nanti ada tambahan sayuran wortel, terus kacang polong, ada jagung juga campuran di dalamnya. Jadi tiap jenis dimsum ada beda-bedanya. Terus kayak mercon itu memang ada campuran dari cabai yang giling, terus ada koleng jamur, memang ada potongan jamur pink kalau nggak salah namanya. Terus abis itu kalau untuk yang udang juga kita ada udang, nanti di atasnya biasanya kita campurin ada daging udangnya kayak gitu. Kalau untuk sausnya, kita sausnya original saus Thailand gitu loh Mbak, jadi kayak saus Bangkok. Dan kita bikin bawang merah, bawang putih, kita blender, terus ada campuran cuka, cabai, gula, garam, standar gitu sih. Cuma memang yang bedain kita ada sedikit pakai asam jawa, jadi dia nggak terlalu bikin orang yang punya sakit lambung nggak terlalu terasa banget sama kita. Dimsum yang saya produksi sendiri itu sekitar 7 macam. Kayak saya produksi ada dimsum jamur, dimsum mercon, terus ada sushi, ada woti, terus ada dimsum veggie, dimsum kepiting, terus ada dimsum ori itu yang dimsum ayam ada toppingnya wortel. Berikut analisis SWOT dari kelompok 12 terhadap Dimsum Sewu. Untuk kekuatannya, Dimsum Sewu ini memiliki sumber daya manusia dengan etos kerja yang baik, kemudian memiliki harga produk yang ekonomis dan terjamin kualitasnya. Rasa produk dapat diterima oleh semua kalangan konsumen, kemudian memiliki beberapa varian dimsum dengan inovasi saus yang khas. Selain itu juga adanya promosi produk dan pelayanan jasa franchise. Kemudian ada bahan baku produk yang mudah didapatkan. Untuk kelemahan dari usaha Dimsum Sewu ini diantaranya kurangnya daya tahan produk, kemudian strategi pemasaran yang kurang meluas, serta harga bahan baku yang tidak stabil. Peluang dari usaha dimsum ini yakni budaya masyarakat yang konsumtif, kemudian lokasi outlet yang strategis, serta olahan dimsum ini banyak peminatnya. Untuk ancaman dari usaha Dimsum Sewu ini diantaranya banyak kompetitor yang bergerak di bidang yang sama, serta banyaknya kompetitor yang semakin banyak meniru usaha tersebut. Kritik dan saran pada usaha Dimsum Sewu.
Untuk lebih dilirik banyak konsumen, sebaiknya usaha ini dapat menggunakan boot container yang memiliki keunggulan diantaranya bersifat portable sehingga mudah dipindah atau diatur sesuai lokasi. Selain harganya terjangkau, boot container tidak memerlukan izin mendirikan bangunan. Selain itu, boot container juga memiliki desain yang unik serta kekinian. Kemudian dari segi pemasaran, sepertinya masih dapat ditingkatkan melalui digital marketplace agar lebih efektif serta efisien bagi konsumen dalam pembelian produk. Saat pemberlakuan PPKM, owner melihat adanya peluang untuk menjalankan usaha dimsum sewu ini. Setelah menganalisis usaha dimsum sewu, dapat disimpulkan bahwa dalam memulai suatu bisnis dapat dimulai dari usaha kecil-kecilan yang dilakukan secara konsisten dan terus berinovasi, hingga bisnis tersebut terus berkembang hingga saat ini. Kemudian dari segi produksi nih kak, Baleni kok kak? kok kak yang bikin? Oh, amat dekat tuh. Kala, salah. Oke, lanjut, musik. Salah, aduh, aing.